Nikita Mirzani, sosok selebritis yang penuh dengan kontroversial, yang kini mendapat gelar baru oleh netizen sebagai WC umum. Tentu ini sangat memalukan ketika seorang selebritis, dia sedang menunjukkan sikap kesombongannya. Dia sedang menantang netizen Indonesia dengan cara menghina Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar hujatan-hujatan pedas dari netizen Indonesia kepada Nikita Mirzani. Bahkan tidak segan-segan, mama angkatnya Loli, anaknya itu yang ada di Inggris, ikut bersuara, ikut mengomentari tentang polemik ini, sekaligus membuka aib dari seorang Nikita Mirzani. Mari kita dengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan video ini. Semoga bisa menambah informasi baru buat kita semua. Selamat menyaksikan. Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi koar-koar ribut mengenai Peggy, ya kan? Koar-koar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan, si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan. Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kok mah gak percaya sama dia, sumpah. Saya orang tua, saya tidak terima. Saya sumpah dia. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound, kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang anjing yang di jalan kok dia teriak-teriak saya ke binatang. Rohin apa dia? Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Makanya laki-laki siang ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik. Screenshot, posting di television. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirzani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah. Perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti anjing kelaparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Tahu, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. Calm down. Karena saya sayang sama Loli. Tahu, saya sudah tahu kita single mother. Saya single mama. Tapi saya cinta anak-anak. Saya kasih tahu ya, Calm down. satu. Anak-anak saya sudah larang jangan dekat kompor gas. It's fine. Kalau saya lagi kerja, cukup saya yang masak. Saya jalan, saya sudah kasih tinggal semua penuh, semua lengkap. Saya tanya Loli, Sudah. kok kenapa itu anak sudah pulang, kau masih ungkit-ungkit buat segala macam. Orang pergi antar ke rumah, kau mulai. Kalau kau tidak mau diam-diam, karena dia juga sudah dewasa, dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia
Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror. Makanya dia tidak bisa sekolah. Teror saya, binatang. No, you cannot intimidasi mereka. Bukankah itu salah? Salah di mata siapa? Agama? Ya di mataku enggak. Nah guys, ini udah bukan hal yang harus dinilai lagi, tapi ini harus ditindak. Setiap warga negara itu berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk. Dan dalam kartu tanda penduduk itu dia ada tercantum agama Anda apa, gitu. Jadi ini bukan harus melewati proses pengkajian atau apa, nggak penting. Katanya warga Jakarta Selatan, Jaksel ya, oke. Pemerintah Jakarta Selatan dimohon dengan hormat dan dengan sangat untuk segera mencabut status kewarganegaraannya atau KTP-nya itu dicabut. Karena kayaknya dia udah gak perlu, dia gak penting masalah itu. Norma masih berlaku di Indonesia. Kalau warganya sudah tidak menghormati, itu sudah tidak selayaknya ada di sini, ya. Hai guys, orang Indramayu dan Cirebon dan sekitarnya, dan netizen yang baik yang mendukung Pak Tony dan Peggy Setiawan, kita tuntut keadilan masalah judol. Ya, dia itu mempromosikan judol. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Seharusnya begitu terbukti dia itu harusnya langsung ditangkap, langsung dikerangkeng, langsung dipenjara, ya. Dukung tuh siapa itu, Salsabila ya, yang menuntut pihak kepolisian suruh diproses masalah judolnya si WC umum. Ngerti nggak ya? Gitu loh. Jangan kalau dia menghujat orang enak-enakan aja, ya kan? Membuli dan lain sebagainya. Mana? TikTok juga nggak jelas. Giliran dia aja ngebully, menghina orang lain, lu nggak ada peringatan atau segala macam, apalagi di ban. Giliran kita aja ya ngomong sedikit aja, lu langsung di ban, diberi permanen, dikasih pelanggaran. Nggak bener TikTok juga ini, nggak jelas, ya, gitu. Jadi kita berdoa bareng-bareng, kita tuntut bareng-bareng pihak kepolisian biar judolnya jadi angkat lagi tuh, ya. Kita tuntut keadilan. Mana giliran selegram yang mempromosikan kecil-kecilan pada ditangkap-tangkepin, ya. Giliran pemain yang korban malah ditangkap-tangkepin. Giliran yang mempromosikan, ya, katanya dia artis nggak laku, ya kan, malah nggak ada proses apa kabarnya itu dia, ya, gitu loh. Jadi coba tek-tekin pihak kepolisian, Kapolri guys, biar tuh si WC umum dijeblosin ke penjara, ya kan. Dia udah mempromosikan judol. Masa wong sugi jadi iklan judol? Wong sugi apa sih, Ra? Apa wong melarat? Hah? Akhirnya si Nikita Mirzani ini mendapat gelar baru, mendapat julukan baru, yakni WC umum. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini WC umum yang di airport, di mana biasanya kalau WC umum di airport itu dia celing, bersih, rapi, indah, ataukah WC umum yang ada di pasar? Soalnya kalau WC umum yang ada di pasar kadang-kadang itu tidak ada air. Tetapi di sisi lain, ini merupakan sebuah resiko yang harus dia terima ketika dia berani untuk merendahkan orang lain. Dia berani untuk menghina orang lain. Makanya seringkali saya katakan bahwa setinggi apapun jabatan Anda, ataupun tahta Anda, ataupun kekuasaan Anda, jangan pernah menyombongkan diri. Karena kesombongan itulah yang akan merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Jadi saya berharap bahwa siapapun kita, sekaya apapun kita, punya harta, punya miliaran rupiah dan lain sebagainya, tetaplah bersyukur dan tetaplah rendah hati. Karena kunci bersyukur dan rendah hati itu menjadi modal buat kita yang paling penting dalam hidup kita, agar kita selalu diseganin, kita selalu dihormati oleh orang lain. Demikian juga, kalau memang kita mau menolong orang lain, berilah dengan setulus hati, bantulah dengan setulus hati, tanpa harus mengharapkan imbalan, tanpa harus berpikir bahwa, oh, saya sudah bantu dia, saya berharap bahwa selusa dia akan bantu saya dan lain sebagainya.
Jangan. Karena memberi itu adalah sesuatu yang sangat ikhlas, sangat tulus. Pasti kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah ganda. Semoga saja cuplikan-cuplikan video di season pertama ini bisa mengetuk pintu hati kita, bahwa kalau kita merendahkan orang lain, kita menunjukkan kesombongan kita, pasti pada akhirnya kita akan diperlakukan sehina-hinanya, seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani, di mana dia dihujat, dia dikritik, dia di macam-macam lah oleh netizen Indonesia, hanya gara-gara dia sudah menghina seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan. Dia menilai bahwa Peggy Setiawan ini adalah sosok manusia yang tidak punya adab, sosok manusia yang tidak punya etika dan lain sebagainya. Padahal kalau kita rakyat Indonesia mau membandingkan antara keluarga Peggy Setiawan dan keluarga dari Nikita Mirzani ini, jujur saya secara pribadi, di mata saya yang rakyat jelata, harkat dan martabat serta wibawa yang dimiliki oleh Peggy Setiawan sekeluarga itu jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan keluarganya Nikita Mirzani ini. Semoga saja pandangan saya ini tidak keliru, tetapi saya berpikir bahwa ini adalah fakta, karena selama ini yang kita sering lihat yang berurusan dengan pihak-pihak kepolisian ataupun yang sedang mempromosikan judul dan lain sebagainya itu adalah Nikita Mirzani, bukan seorang Peggy Setiawan. Dan lagi pula, seorang Nikita Mirzani tidak pantas untuk berdebat dengan seorang Peggy Setiawan yang hanyalah kuli bangunan, di mana dia pun mengakui bahwa saya ini bukan artis, tetapi saya ini hanyalah seorang kuli bangunan. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Yang lagi rame, sibuk saling serang, bahkan terang-terangan berani nyebut nama yang diserang. Sudah terima berapa untuk meng-create, ya, bikin gimmick, karena ada satu hal yang mau keluar, diluncurkan. Itu penglihatan mata batin saya. Gak tau bener atau enggak ya, ini baru menurut saya, menurut penglihatan mata batin saya, bahwa memang ini adalah pesanan untuk memviralkan, ya, supaya rame. Jadi buat semua teman-teman, sahabat-sahabat di sosial media, jangan terpengaruh, ya, ikut kesel, ikut dongkol, ikut segala macem. Kita lihat aja, kita tonton aja, ya. Sebagai penonton kita nikmati aja sandiwara mereka yang saling serang. Padahal itu adalah semua pesanan. Tapi sikap Peggy Setiawan itu justru lebih bermartabat daripada Nikita Mirzani. Karena yang pertama, dia yang minta Peggy Setiawan untuk collab. Yang kedua, kalau sudah bicaranya parah banget kayak gitu kan, sok interogasi, dikirim siapa lah, dia kayak si Pitra dan Rasman itu kan, Peggy-nya matiin live. Bagus, anak ini lebih beretika karena dia meninggalkan konflik. Jangan ngomongin 500 juta, yang 100 juta aja diminta. Contohnya sama si Bunda Korla, udah ngasih tapi diminta lagi. Makanya jangan suka nyawer-nyawer, Mami DP aja manggil lu si Jengger. Bercanda Jengger. Minimal kalau kau udah jelek, muka kau udah jelek, tingkah laku kau jangan. Sayang kali nggak ada yang dipandang dari kau, ya kan? Jadi kau jadi manusia sia-sia gitu loh. Harusnya kan kalau muka kau udah jelek, hati kau tuh bersih gitu. Jangan iri dengki, jangan menceritakan orang, jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kau udah jelek, kau pula yang mandang orang buruk. Cobalah, buruk rupa cukup, buruk akhlak jangan. Pelakunya? Iya. Skenario yang dibuat. Oke. Terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka. Iya. Warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu. Ada. Ada. Iya. Nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utamanya di situ. Cowok. Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok.
Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong. Aku suka loh kalau lihat cewek ngomong bahasa Inggris tuh. Ih, gemes banget ya. Oke. Oh gitu. Jadi menurut kamu ada salah satu tersangka yang warawiri, terus dia orang nggak notice gitu. Orang nggak notice. Apa kakaknya diganti apa gitu? Kakaknya diganti, dia numpang kakak. Numpang kakak. Siapa menurut kamu? Satu circle dengan keluarga aslinya. Apa yang menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada 2. Oh gitu. Yang bikin saya penasaran nih jadi. Ada 2 nih. Iya. Karena dua-duanya juga pelaku. Oh, maksudnya? Dua-dua berhubungan gitu? Dua-duanya pelaku, anak-anak. Waduh. Ini sesuatu yang bikin saya penasaran gitu ya. Cuman yang satu Iya. awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, Iya. agak minggir dikit nih ke pelosok nih, Iya. ke perbatasan Jawa Barat sih, yang sama aku bilang Jawa Tengah. Udah gitu sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Maksudnya salah satu tidak ada di Indonesia. Kan keluarganya ada di luar. Ada yang bertugas di luar. Keluarganya ada yang bertugas di luar. Yap. Wah, penasaran nih. Apa ya? Kamu bikin aku penasaran nih. Apa? Kamu bikin aku penasaran nih dia. Oh penasaran? Netizen nggak penasaran? Iya. Netizen itu. Kasih komen guys, kasih komen. Oke, terus apa lagi yang kamu lihat di vision kamu? Si awalnya keluarga Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Aku melihat bahwa ada itu. Ada keluarga Vina di Ya lebih baik kalau tutup mulut deh. Terus apa lagi? Karena kalau terbuka, Iya. kan kakak Vina itu pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui. Walau pasti dia mencurigai satu orang dua orang itu pasti. Iya. Nah, tapi kan dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan. Oke. Ya, dia cuman kayak insting. Kayaknya ini deh, kayaknya gue mencurigai satu orang deh, kayaknya ini deh. Tapi kan gue nggak punya bukti. Dan mereka ini bukan orang berpower loh, Bos Uya. Iya, jelas, kalau itu jelas. Oke. Akan kalah sama pemimpin, akan kalah sama yang keluarganya punya dinasti. Artinya kakak aja bisa diganti. Iya. Jadi menurut lo, jadi ada yang kakaknya diganti? Diganti. Oke, coba guys, kasih komen kira-kira siapa yang dimaksud sama Caca. Diganti. Apakah yang dimaksudkan oleh Ana Indigo ini? Kalau boleh saya menduga bahwa si Peggy Setiawan yang Cianjur itu, kalau memang benar, berarti suara-suara dari netizen selama ini sudah terbukti. Lalu yang kedua, dari cuplikan-cuplikan video tadi, secara garis besar, ada hal positif yang harus saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa hidup kita ini hanya sementara. Dengan demikian, kita harus mampu untuk menghargai dan menghormati orang lain. Harta, tahta, dan jabatan, ketika kita mati itu tidak kita bawa. Yang kita bawa pulang ke liang lahat itu hanyalah kain kafan dan badan kita. Pada akhirnya kita akan kembali menjadi debu. Semoga saja kita yang masih hidup di dunia yang fana ini bisa sadar bahwa kesombongan itu tidak ada gunanya. Kesombongan itu hanya akan menghancurkan dirimu serendah-rendahnya. Dengan demikian, marilah kita harus mawas diri, tetap rendah hati, tetap berkata jujur, tetap berlaku sopan dengan siapa saja yang kita jumpai.
karena itu merupakan kunci terpenting dalam kehidupan kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.